Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita dalam baca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Baik. Pada pertemuan pekan lalu, ya, kita sudah membaca penjelasan dari muallif terkait dengan taklif al-kuffar. Ya. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah am la? Ya. Selanjutnya itu pembahasan tentang mawani' at-taklif. Ya. Mawani'u at-taklif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala mawani'u at-taklif. Ya, mawani' itu jamak dari mani', ya, artinya penghalang. Ya. Taklif, ya, pembebanan, ya, pentaklifan. Talabu ma fihi kulfah, yakni permintaan sesuatu yang memiliki kulfah, ya, beban, ya. Litaklifi mawani', jadi pentaklifan itu memiliki mawani' atau penghalang-penghalang. Ketika terdapat penghalang atau salah satu dari penghalang-penghalang yang akan disebutkan nanti, maka tidak ada taklif. Tidak ada taklif sekalipun pada orang mukallaf. Ya. Minha diantaranya al-jahlu wan nisyanu wal ikrah. Di antaranya adalah al-jahl, yakni ketidaktahuan, wan nisyan lupa, al-ikrah yaitu dipaksa. Ya. Perkataan al-musannif di sini minha, ya, minha, min di sini adalah min at-tab'idiyah yang menunjukkan sebagiannya. Itu menunjukkan bahwasanya mawani' taklif itu bukan hanya 3 yang disebutkan oleh musannif di sini. Ya. Min itu artinya adalah di antaranya. Ya. Berarti apa yang disebutkan itu hanya sebagiannya saja. Tidak apa? Keseluruhan. Dan memang betul, ya, bahwasanya mawani' taklif itu lebih dari 3, ya. Hanya saja di sini beliau hanya menyebutkan 3. Pertama, ya, karena memang kitab ini beliau terus untuk para pemula, ya, sehingga tidak atau kurang pas ketika kitab yang beliau sasar adalah para pemula, kemudian disebutkan, ya, secara rinci, kan gitu, ya, menyusahkan mereka. Kemudian alasan yang kedua mungkin bisa jadi belum menyebutkan ketiga itu karena ketiga inilah mawani' yang disepakati oleh para ulama. Ya, adapun selain ketiga itu maka mukhtalaf fi, mawani' yang diperselisihkan. Wallahu taala a'lam. Intinya apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-jahlu wan nisyan wal ikra, itu bukanlah pembatasan, ya. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW bahwasanya al-jahlu wan nisyan wal ikrah itu menjadi penghalang taklif. Innallaha tajawaza an ummati
al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahid min al-kitabi was sunnah tadullu ala sihhatihi. Innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaz. Tajawaz artinya memaafkan. Ya, afa. An ummati, dari umatku, al-khata'. Ya. Khata' ini perbuatan yang dikerjakan karena ketidaktahuan terhadap hukumnya. Itu al-jahl tadi. Ini perbuatan an jahlin fi hukmih. Ini perbuatan yang dikerjakan karena ketidaktahuan akan hukumnya. Wan nisyana, dan nisyan, lupa. Ya. Wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi, dan hadis tersebut memiliki syawahid, penguat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang lain, yang menunjukkan, syawahid-syawahid tadi menunjukkan tadullu ala sihhatihi, akan kesahihan hadis tersebut secara maknanya. Secara apa? Secara maknanya. Baik, selanjutnya dijelaskan satu persatu terkait dengan mawani'-mawani' yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah al-jahl. Fal-jahlu adamul ilmi. Pengertian dari al-jahl adalah adam, ketidakadaan, al-ilmi, yaitu ilmu. Artinya seorang tidak memiliki ilmu tentang hukum sesuatu. Ya. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaih. Jadi kapanpun seorang mukallaf itu fa'ala muharraman, melakukan suatu perbuatan yang muharram, ya, jahilan bitahrimihi, karena dia tidak tahu akan keharamannya. Ya, jahilan bitahrimihi, karena dia tidak tahu keharamannya itu. Fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa atasnya. Ya. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam. Contohnya itu orang melakukan satu perbuatan yang muharram, yaitu seperti orang yang takallam fi shalah, orang yang berbicara di dalam salat. Jahilan bitahrimil kalam, karena dia tidak tahu haramnya berbicara di dalam salat. Fala syai'a alaihi, maka dia tidak dosa. Ya. Dia tidak dosa. Dan salatnya pun juga tetap sah baginya. Ya. Selama dia memang melakukannya itu karena apa? Jahil. Karena tidak tahu hukum keharaman hal itu. Sebagaimana pernah terjadi pada salah seorang sahabat. Ya. Di mana Rasulullah SAW tidak menyuruh sahabat tadi untuk mengulangi sholatnya. Karena memang saat itu dia tidak tahu hukumnya. Ya. Wa man taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuh. Dan kapan seorang mukallaf taraka wajiban, meninggalkan suatu perbuatan yang wajib, jahilan,
karena dia tidak tahu biwujubihi akan kewajibannya, lam yalzamhu qada'uhu, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Ya, tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Idza kana qad fata waqtuh, apabila waktunya itu sudah berlalu. Ya, waktu kewajiban yang dia tinggalkan itu sudah berlalu. Maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadanya. Itu artinya ketika waktunya kok masih ada, ya, ketika waktu perbuatan yang wajib tadi kok masih ada, ya, ya diperintahkan untuk mengerjakannya setelah mawaniknya hilang. Bidalili anna atau bidalilin anna Nabi SAW lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'innu fiha. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas salat atau minas salawat. Dalilnya adalah Nabi SAW tidak memerintahkan, lam ya'mur al-musi' fi salatihi, orang yang salatnya jelek, ya. Yaitu apa? Kana la yatma'innu fiha, di mana dia tidak tumakninah saat melakukan sholatnya itu. Dan tumakninah termasuk dalam rukun sholat. Ya. Lam ya'murhu biqada'ihi. Rasulullah tidak menyuruh orang tadi untuk mengqadanya. Ma fata minas sholawat. Jadi sholat-sholat yang telah berlalu waktunya. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyuruh apa, ketika dia berkata, saya tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih bagus dari ini. Ya, ketika dia diperintahkan mengulang sholat pada kali yang ketiga. Dan sholatnya tidak sah itu, karena Rasulullah menyuruhnya. Ya, itu artinya sholat-sholat yang dia kerjakan sebelumnya itu kan berarti seperti itu. Ya. Kan, tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk mengqadanya sholat-sholat yang telah berlalu itu. Wa innama amarahu bi fi'lis salati al-hadirah alal wajhil masyru'. Rasulullah SAW hanya menyuruhnya untuk mengerjakan sholat yang saat itu, yang waktunya masih ada, sesuai dengan cara yang benar, ala wajhil masyru'. Ya, jadi kisahnya itu suatu ketika Rasulullah berada di dalam masjid dan ada orang ini masuk masjid. Ya, setelah salam kepada Rasulullah, kemudian orang ini sholat, ya. Kemudian orang ini sholat. Setelah sholat, dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, dia selesai. Setelah sholat dia menghadap Rasul dan mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya dan kemudian mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, kamu sholat lagi, karena kamu belum sholat. Maka orang tadi pun melaksanakan sholat seperti sebelumnya, ya, atau mungkin dia berijtihad, ya, melakukan perbaikan pada sholatnya.
Setelah salat yang kedua ini selesai, beliau menghadap Rasul lagi, mengucapkan salam kepada beliau, dan Rasulullah menjawab salamnya dan kemudian mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi ke tempat salatmu dan salat lagi karena kamu belum salat. Kali yang ketiga dia berusaha untuk memperbaiki salatnya lagi. Kira-kira apa ya yang kurang? Dia perbaiki dari salat yang kedua, karena salat yang kedua dianggap tidak sah, ya. Baik. Setelah selesai dari salat yang ketiga, dia kembali menghadap Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya. Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ke tempat salatmu dan salatlah karena kamu belum salat. Ya, setelah kali ketiga ini baru sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, inilah uhsinu ghairu hadza fa'alimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi melaksanakan salat yang lebih baik dari salatku yang ketiga tadi. Maka ajarkanlah aku salat yang benar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan salat yang benar. Ya. Ternyata yang kurang dari salatnya orang tadi adalah tidak tumak ninah. Tidak tumak ninah. Ya. Dan itu yang menjadikan Rasulullah menganggap dia belum sholat karena ada satu rukun yang tidak dia kerjakan. Ya. Artinya apa? Salat-salat sebelumnya yang dia kerjakan sebelum itu kan berarti juga salat-salat yang tidak sah. Ya, dia meninggalkan satu perbuatan yang wajib untuk dikerjakan. Ya, habisnya dia kerjakan, tumak ninah dia tidak kerjakan. Tapi karena dia itu apa? Melakukannya karena kejahilan, ketidaktahuan akan kewajiban tumak ninah sehingga dia tinggalkan, maka fala syai'a alaihi, dia tidak dosa. Dan Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengqadha salat-salat sebelumnya. Ya. Karena tentunya salat-salat yang dia kerjakan sebelumnya, hari-hari sebelumnya kan pastilah juga salat yang tidak sah karena tidak tumak ninah. Tapi Rasulullah tidak menyuruh mengqadhanya. Rasulullah hanya menyuruh salat yang waktunya saat itu masih ada, yaitu salat yang dia kerjakan tadi. Ya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh saya di sini. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu idza kana qad fata waqtuhu. Yani kapan seorang mukallaf meninggalkan perbuatan yang wajib karena dia tidak tahu hukum wajibnya, ya, dia tidak diperintahkan untuk mengqadhanya apabila waktu wajibnya tadi sudah berlalu, ya. Itu artinya ketika waktunya kok masih ada, ya, dia diperintahkan untuk mengqadhanya. Baik. Itu apa? Al-jahl. Ya, itu adalah al-jahl. Sekarang yang kedua dari mawani' taklif alladzi dzakarahu Syekh an-nisyan. Lupa. Wa an-nisyanu dhuhulu al-qalbi. Dhuhul al-qalbi an syai'in ma'lum. Yaitu kelupaan hati dari sesuatu yang diketahui. Dhuhulul qalb, kelupaan hati dari sesuatu yang diketahui. Ya, artinya dia tahu hukumnya, ini tidak boleh, ya, ini wajib, ini muharram. Tapi saat itu dia lupa, ya.
Itu makna dari an-nisyan. Kelupaan hati dari sesuatu yang diketahui. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaih. Maka kapan seorang melakukan suatu perkara yang muharram, ya, nasiyan, karena dia lupa, fala syai'a alaihi, maka ia tidak berdosa. Ya. Kaman akala fi siyami nasiyan, ya, contohnya orang makan saat sedang berpuasa karena lupa. Dosa? Tidak dosa. Ya, la syai'a alaihi. Ini manakala dia mengerjakan sesuatu yang muharram saat lupa. Tidak dosa. Ya. Dan puasanya pun tetap sah. Ya, bisa dia lanjutkan. Karena saat itu dia tidak mukallaf, ya. Saat apa? Saat lupa tadi. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Dan kapan mukallaf taraka wajiban, meninggalkan yang wajib, nasiyan karena lupa, fala syai'a alaihi, maka dia tidak berdosa hala nisyanihi, saat dia lupa. Saat dia lupa, dia tidak berdosa saat dia lupa. Nah, seperti orang lupa mengerjakan sholat wajib misalnya, ya, sholat maghrib lah. Ya. Ketika dia lupa tadi, dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Hanya saja ketika nanti dia teringat kembali, ya, dia wajib untuk mengerjakannya. Ya, walakin alaihi fi'luhu. Hanya saja dia wajib mengerjakannya kapan? Idza dzakarahu. Ketika dia teringat kembali atau ingat kembali. Ya. Liqaulin Nabi SAW, man nasiya salatan fal yusalliha idza dzakaraha. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man nasiya salatan, barang siapa lupa mengerjakan salat, fal yusalliha, maka hendaklah ia mengerjakannya idza dzakaraha, saat dia ingat. Ya. Baik waktunya masih ada maupun waktunya sudah berlalu, ya, sudah lewat. Nah, ini yang membedakan dengan jahal tadi. Ya. Yang membedakan dengan apa? Jahal tadi. Jahal, apa yang sudah berlalu dari kewajiban yang dia tinggalkan, nggak ada kewajiban untuk mengqadanya. Tetapi nisyan berbeda. Ya. Nisyan apa? Berbeda. Ketika dia ingat, maka dia tetap wajib mengerjakannya. Sekalipun waktunya sudah berlalu. Misalnya seorang baru ingat kalau 5 hari yang lalu dia belum sholat asar misalnya. Ya. Maka dia wajib mengerjakannya. Berdasarkan keumuman hadis, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Ya. Sekalipun itu sudah berlalu 5 hari. Ya, berdasarkan keumuman hadis. Ya. Jadi apa? Itu yang membedakan. Tapi selama dia lupa itu, maka dia tidak berdosa. Ya.
dari ketika dia tidak mengerjakan sholat 5 hari yang lalu itu sampai hari ini, ya dia tidak berdosa. Karena selama itu dia dalam keadaan lupa, dan lupa ghair mukallaf. Ya, terhalangi dari apa? Taklif, dia tidak berdosa. Tapi ketika ingat, ya, maka dia tetap wajib untuk apa? Mengqadanya. Taib itu apa? An-nisyan. Wal ikrahu. Nah, ini yang ketiga. Paksaan. Yaitu apa? Ilzamu syakhsi bima la yurid. Pengertiannya ilzamu syakhsi bima la yurid. Ya, atau fi'lu syai' ma la yurid. Yaitu memaksa orang dengan sesuatu yang tidak dia inginkan. Al-ikrah. Faman akraha ala syai'in muharramin fala syai'a alaihi. Seperti orang yang dipaksa untuk kafir. Ya. Faman ukriha ala syai'. Ya. Faman ukriha ala syai' muharramin fala syai'a alaihi. Orang yang dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang muharram, dia tidak berdosa. Ya. Kaman ukriha 'alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini contohnya seperti orang dipaksa untuk berbuat kekafiran, ya, untuk dipaksa untuk kafir. Ya. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hanya saja hatinya itu tetap teguh dalam keimanan. Ya. Ini juga dia tidak berdosa. Fala syai'a alaihi. Seperti yang dulu terjadi pada sahabat Ammar, ya. Ibn Yasir. Ya. Oh, Ammar bin Yasir. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 106. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Ya, artinya dia tidak berdosa. Wa man ukriya ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikram. Begitu juga orang yang dipaksa untuk meninggalkan yang wajib, maka la syai'a alaihi, dia tidak berdosa. Halal ikrah, saat dia dipaksa, ya. Saat dia dipaksa itu dia nggak dosa. Seperti diperintahkan untuk tidak sholat, diperintahkan dipaksa untuk tidak puasa Ramadan, ya, dan seterusnya. Dipaksa untuk tidak haji, ya. Wala syai'a alaihi halal ikrah, ya. Maka dia tidak berdosa saat dipaksa itu. Wa alaihi qada'uhu idza zala. Hanya saja dia tetap wajib mengqadanya jika telah hilang paksaan tersebut. Nah, ini sama dengan nisyan, ya. Sama dengan nisyan. Kenapa? Ya karena sebelumnya dia memang tahu dia mukallaf.
Sebelumnya dia memang apa? Mukallaf. Ketika dia tidak dipaksa, ya, ketika dia juga tahu hukumnya, ya, kemudian ada apa? Ada manik di situ, aridun, mani'un arid. Ada manik yang menghalanginya. Ya, sehingga ketika maniknya itu ada, ya dia tidak dosa memang. Tapi ketika maniknya itu hilang, ya dia kembali lagi dalam keadaan mukallaf. Ya, sehingga apa yang dia tinggalkan dari perbuatan wajib itu dia wajib mengqadha'nya. Begitu juga dengan nisyan. Tapi jahil berbeda. Kalau jahil kan sebelumnya memang dia nggak mukallaf sebelumnya. Karena memang sebelumnya dia memang tidak tahu. Ya, sehingga tidak diperintahkan untuk mengqadha. Berbeda dengan nisyan dan ikrah atau nasi dan mukrah. Ya. Artinya sebelumnya dia tahu hukumnya. Kan gitu. Dan dia mukallaf saat itu. Ya, kemudian ada manik menghalangi selanjutnya. Manik datang setelahnya. Ya. Artinya ketika maniknya hilang, ya dia kembali lagi. Ya. Kaman ukriha ala tarkis salat hatta kharaja waktuha. Ya. Seperti orang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai waktunya selesai atau waktunya habis. Ya. Fa innahu yalzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Maka dia wajib mengqadha'nya kapan? Ketika ikrahnya itu sudah hilang. Ya. Atau paksaannya itu sudah hilang. Ya. Nah, itu apa? Al-ikrah, ya. Kondisi dipaksa. Itu paksaan, ya. Ya, tentunya para ulama menjelaskan di sana ya dalam kitab-kitab fikih seperti apa ikrah yang menghalangi taklif, yang menjadi mawani taklif. Ya. Dan dia secara umum ya dia menghalangi, tapi seperti apanya jenis ikrah ini di sana ada khilaf ya karangan para ulama. Ya. Seperti ikrah itu harus datang dari orang yang memang diduga kuat dia akan menjalankan apa yang dia paksakan itu. Ya, ikrah itu datang dari orang yang pertama, Pak, dia mampu lah, ya. Dia mampu untuk menjalankan, ya. Ikrahnya itu datang dari orang yang memang mampu menunaikan paksaannya itu, ancamannya itu. Ya. Seperti orang yang dia memang membawa pistol misalnya, ya, akan diancam, akan dibunuh. Ya. Maka saat itu dia bisa mampu menjalankannya, bisa membunuhnya. Kenapa? Kan di tangannya pistol. Ya, berbeda apabila paksaan itu datang dari orang yang tidak bisa untuk menjalankan ancamannya itu. Ya, seperti orang yang dipaksa oleh anak kecil misalnya, akan dibunuh misalnya. Anak kecil tidak bisa dia melaksanakan ancamannya itu. Kita ketika dipaksa anak kecil ya kita bisa dipaksa membunuh ya kita bisa melawan dan kita menang. Gitu. Ya. Ini yang pertama ya, ayakuna al-ikrahu mimman yaqdir ala fi'li atau tanfidhihi. Yaitu larangan itu memang datang dari orang yang mampu untuk melaksanakan apa yang dia ancamkan. Yang berikutnya ikrah itu datang dari orang yang memang kita duga kuat dia akan melaksanakan apa yang diancamkan. Ya. Ikrah itu datang dari orang yang memang kita menduga kuat orang itu akan melaksanakan apa yang diancamkan. Bukan hanya sekedar ancaman doang misalnya, bukan hanya sekedar
ancaman doang atau omongan doang. Terkadang dia mampu, orang itu terkadang mampu untuk melaksanakan apa yang diancamkan, tapi dia tidak melaksanakannya. Hanya gertakan saja ya, hanya ucapan saja. Ya, jadi selain dia itu mampu untuk melaksanakan apa yang diancamkan, ya, mukallaf atau yang dipaksa itu juga merasa apa? Merasa kuat bahwasanya dia akan melaksanakannya. Ya. Artinya berbeda kalau orang yang dipaksa itu tahu, ini cuman gertakan doang, dia nggak bakalan apa? Melaksanakan apa yang diancamkan. Ini bukan ikrah yang menghalangi taklif. Ya. Seperti dia tahu, ini teman saya ini cuma main-main doang, ya nggak bakalan dia melaksanakan apa yang dia ancamkan kepada saya. Kalau seperti itu keadaannya, ya tidak menghalangi taklif. Ya. Dia tetap akan diberikan hukuman, ya, dan dosa apabila melaksanakan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diwajibkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, sesuatu yang diancamkan itu adalah sesuatu yang memang bisa membahayakan dia. Benar-benar bisa membahayakan apa? Membahayakan dia. Atau sesuatu yang akan menjadikan sesuatu yang berharga bagi dia itu hilang. Ya. Ancamannya itu berupa sesuatu yang memang membahayakan dia, seperti dibunuh, ya, seperti dicukil matanya misalnya, atau seperti dipotong kakinya, ya. Ini kan sesuatu yang benar-benar membahayakan dia, atau membahayakan sesuatu yang berharga bagi dia, ya, misalnya rumahnya akan dibakar, hartanya semuanya akan dirampas misalnya, ya, atau yang lainnya dan yang lainnya, sesuatu yang memang berharga bagi dia, ya. Tetapi kalau sesuatu yang diancamkan itu, ya, tidak terlalu berbahaya, ya, bagi dia, ya, seperti misalnya cuma dicubit, ya. Nah, kamu kalau sholat saya ancam tak cubit misalnya, ya, akan cuma cubit, ya, gitu. Atau diancam pada hal-hal yang memang tidak berharga bagi dia. Ya, kalau kamu sholat, ya, awas, kamu tak ambil sandal jepitmu misalnya, cuma sandal jepit, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu bukanlah ikrah yang menghalangi, ya. Jadi harus pada sesuatu yang memang benar-benar berbahaya bagi dia, ya, atau pada hal-hal yang sangat dia butuhkan, kan gitu, ya. Dia. Tapi kalau pada hal-hal yang remeh, ya, hal-hal yang sepele bagi dia, bilang nggak apa-apa, ya, tidak bisa dia dijadikan itu sebagai alasan saya dipaksa. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, Jumat kemarin saya dipaksa sama teman saya, ya, akan diambil misalnya, ya, sandal jepit saya misalnya, Anda bisa, ya, ya, HP bermanfaat, HP, ya. Ya. Tapi ala kulihal, ya, itu ikrah, ya, secara umum dia menghalangi taklif secara umum, ya. Tapi di sana memang ada khilaf dari ulama, ikrah yang seperti apa yang menghalangi taklif, ya, ikrah yang seperti apa yang menghalangi taklif. Ini analoginya kan seperti misalnya di suatu misalnya perumahan lah misalnya, ya. Ya. Semua orang tahu kalau
Pak Fulan itu sepakat ya bahwasanya Pak Fulan itu membeli mobil. Pak Fulan itu membeli apa? Mobil. Semua tetangga tahu ya yang dibeli Pak Fulan itu adalah mobil. Hanya saja tetangga-tetangga ini ya berbeda pendapat terkait dengan mobil apa yang dibeli Pak Fulan ini. Ya, saya mengatakan yang dibeli itu mobil sedan ya. Ada yang mengatakan mobil Jeep ya. Ada yang mengatakan itu mobil antik dan seterusnya ya. Itu khilafnya pada jenis mobilnya, tapi pada mobil atau ya apa ya, ya mobilnya itu mereka sepakat yang dibeli adalah mobil. Wallahu a'lam ya. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillahi azza wa jal. Ya. Jadi mawani'-mawani' yang sebelumnya disebutkan, mawani' taklif yang sebelumnya disebutkan itu al-jahlu wan nisyanu wal ikrah ya. Itu hanya ketika terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tadi. Contohnya seperti sholat kan, seperti puasa, ya, seperti haji, ya. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu dilakukan karena al-jahl atau nisyan atau ikrah, ya itu tidak ada dosanya. Ya. Li'annahu mabdiyun 'alal 'afwi wa rahmah. Karena itu dibangun di atas ampunan dan rahmat Allah. Ya, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma fi huquqil makhluqin fala tamna'u min dhamani ma yajib dhamanuhu. Amma fi huquqi al-makhluqin. Adapun jika terkait dengan hak sesama makhluk, maka al-jahl, al-nisyan, al-ikrah ya, itu tidak menghalangi ya, fala tamna, tidak menghalangi wajibnya menanggung ya apa yang wajib ditanggung. Ya. Adapun jika terkait dengan hak-hak sesama makhluk, sekali lagi, maka ketiganya tadi, al-jahlu wal nisyanu wal ikrah itu la tamna, ketiganya tidak bisa menghalangi atau tidak menghalangi dari kewajiban menanggung apa yang memang wajib ditanggung. Artinya melakukan suatu kerusakan ya karena tidak tahu, ya, melakukan kerusakan pada harta orang lain karena lupa, melakukan kerusakan pada harta orang lain karena dipaksa, ya, maka jahl, nisyan dan ikrah ini tidak menghalangi untuk ya dia wajib menggantinya, ya, dia itu semua tidak menghalangi kewajiban dia untuk mengganti apa yang dia rusak dari harta orang lain itu, kan gitu. Misalnya orang ya tidak tahu ya atau tidak sengaja merusak motor orang lain, ya, atau dia lupa, ya, sehingga menjadikan barang orang lain hilang atau rusak, ya, atau bahkan mungkin dia dipaksa untuk merusak rumah orang lain misalnya, ya, maka dia tetap wajib untuk menggantinya atas kerusakan yang dilakukan itu. Keadaan dia melakukannya karena tidak sengaja, keadaan ketika dia melakukannya karena dia lupa, ya,
atau ketika karena dia ikra, itu semuanya tidak menghalangi kewajiban dia untuk menggantinya. Ya, itu jika terkait dengan hak-hak makhluk. Ya, idza lam yarda sahibul haqqi bisukutihi. Ya. Kapan? Yaitu jika pemilik hak tidak memperkenankan haknya hilang atau dia tidak tidak meridhoi, ya, atau tidak ridho barangnya itu dirusak. Adapun ketika dia memaafkan, ya, ketika dia menurunkan haknya atau menghapus haknya, ya, ya tanazal min haqqih, ya itu lain lagi, ya. Kenapa? Ya tadi karena hubungan antara hak-hak manusia itu mabniyun ala al-musyahah, ya. Karena musyahah itu ya perhitungan gitu ya. Ya, pelit gitu, ya. Li'annahu mabniyun ala al-musyahah, ya. Ya, perhitungan penuh dengan perhitungan, ya. Dan memang manusia ya butuh dengan itu semua, cinta dengan itu semua, ya. Tadi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu terkait dengan apa? Mawani at-taklif, ya, mawani'u at-taklif. Ya, saya kira ini saja ya apa yang bisa kita baca pada malam hari ini, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Nasallahu ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa fahma innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.